itu, tokoh Muslim pada saat itu menyelamatkan khasanah filsafat Yunani yang sebenarnya hampir hilang. Jadi tidak bisa dibayangkan hari ini ketika tidak diselamatkan ini khasanah filsafat Yunani, kayaknya tidak akan ada Renaissance dibahas. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat Islam. Ya. Karena tidak elok juga kita tidak mengangkat tema ini, Kak, ya. Siap. Karena kami pernah tumbuh dan saat ini masih tetap tumbuh di lingkungan pembelajar filsafat Islam. Kami juga masih senantiasa mengkaji, membaca buku-buku mengenai filsafat Islam, sehingga ada baiknya Renaissance ini kita juga jadikan ajang, kayak untuk memperkenalkan filsafat Islam dalam diskursus kefilsafatan yang akhir-akhir ini juga cukup ramai dibicarakan, gitu. Agar filsafat Islam juga ini bukan terkenal sih, ya meluas lah. Bukan cuma hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja ya, tapi juga bisa ditahu oleh kalangan yang lain yang sekiranya masih asing terhadap diskursus filsafat Islam ini. Makanya kayaknya nanti kita bikin beberapa kita akan bikin kurikulum deh. Kurikulum ya? Oh iya. Jadi sistematis kayak nanti. Ya, jadi teman Sobat Renaissance sistematis. Jadi pegiat filsafat Islam, penikmat filsafat Islam pantengin terus channel kita. Nah, karena ini sistematis, maka kita harus membahasnya di awal dulu, kayak di seputar perdebatan istilah begitu. Jadi video ini akan berkutat di situ aja dulu ya, Sobat Renaissance. Jadi ya kalau salah kayak ini juga istilah filsafat Islam itu diperdebatkan, kayak. Betul. Ada yang mengatakan ada beberapa istilah yang muncul, filsafat Arab, filsafat Muslim, filsafat di dunia Islam. Ada 3 istilah itu. Dan filsafat Islam gitu. Nah, ini yang mana yang sebenarnya yang cocok begini, gitu ya. Lagi pula kan juga ada orang juga mengatakan bahwa itu kan bukankah tidak kontradiktif interminis ya? Kata filsafat dilekatkan kepada Islam. Filsafat kan ya selalu rasional, ya kan? Pembuktian rasional, sementara kan Islam kan agama yang kecenderungannya keyakinan dan doktrin gitu. Ini kenapa bisa menyatu begitu? Ini gimana menjawab ini dari istilah, Kak? Ada istilah gini. Filsafat itu meninggalkan argumen, agama meninggalkan dokumen. Gimana itu? Betul. Filsafat, Islam ya Islam. Kok ini dipaksain gabung sih? Assalamualaikum Sobat Renaissance. Ya, sebelum membincang lebih jauh ya istilah filsafat Islam, aja ini kayaknya operasional banget mantiknya. Tasawuf tasdiknya mantap banget. Tasawuf itu konsepsi. Jadi sebelum mentasdik sesuatu kita tasawuf dulu. Karena terbiasa berpikir seperti itu waktu kita berbicara diskusi tentang filsafat Islam. Belajar filsafat Islam gitu. Jadi saya mau cerita dulu sejarahnya ya, perjumpaan. Kenapa bisa itu filsafat masuk di dunia Islam? Sebelum kita bicara istilah filsafat Islam dan perdebatan seputar terminologi itu. Ya, sekitar 1 abad lebih setelah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, Islam mengalami perluasan area perjumpaan dengan berbagai asas kebudayaan, Persia, Yunani, sekitar 1-2 abad setelahnya, sehingga mengalami perjumpaan kebudayaan lebih tepatnya. Nah, filsafat Islam, umat Muslim itu menjumpai tradisi filsafat Yunani ketika masuk dari Mesir, ketika Imperium Islam itu masuk ke wilayah Mesir, ke wilayah Persia, India. Seperti kita tahu, salah satu murid Aristoteles namanya Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi ke sekitar setengah dunia waktu itu. Misi dari Alexander bukan sekedar penaklukan, tapi misi yang lebih besar dari itu adalah Helenisasi. Helenisme. Nah, meskipun Alexander Agung itu wafat di usia yang sangat muda, 33 tahun loh dia. Aja sekarang umurnya 31 ya. 31. Alexander di umur itu sudah menjadi penakluk setengah dunia.
Di umur itu ya. Umur 33 Luar beliau biasa. wafat. Dan wafat bukan karena peperangan, tapi karena penyakit. Iya. Nah, Alexander ini murid dari Aristoteles. Jadi di setiap daerah-daerah taklukannya itu dia bukan hanya menancapkan kekuasaan, Iya. kalau perwakilan kuasanya ya di daerah-daerah, tapi juga mendirikan pusat-pusat kebudayaan Yunani. Jadi misinya adalah Helenisasi. Makanya meskipun tidak lama penaklukan yang dilakukan oleh Alexander, tapi efeknya itu panjang. Iya. Beda misalnya ketika Mongol melakukan penaklukan setengah dunia juga. Iya. Tapi kan setelah itu tidak tersisa. Bahkan Mongol menjadi bangsa penakluk yang kemudian dipengaruhi. Iya. Ketika di daerah Timur Tengah malah mereka menjadi Muslim. Iya. Malah menjadi Muslim. Malah mereka menjadi bangsa yang dipengaruhi, bukan bangsa yang memengaruhi. Nah, beda dengan penaklukan yang dilakukan oleh Alexander. Itu eksis panjang. Alexander mendirikan beberapa pusat-pusat kebudayaan Yunani. Iya. Ya. Makanya salah satu kota di Mesir namanya Alexandria atau Iskandaria. Itu mengambil nama beliau, dan di situ salah satu pusat kebudayaan Helen yang banyak maju ya. Sangat maju waktu itu. Ya. Di Mesir, di Suriah, di India, di Persia itu tumbuh pusat-pusat kebudayaan Yunani berabad-abad setelah Aristoteles wafat malah. Bayangkan sampai abad ke-8 Masehi itu masih ada di wilayah-wilayah itu. Nah, Alexander kan wafat di sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Ya. Awal abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 1000 tahunan masih ada. Gitu. Bahkan ketika filsafat Yunani itu sudah tidak ada lagi di Eropa. Pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat filsafat Yunani di Eropa itu sudah dihabisi. Karena pada masa itu ya masuk zaman The Dark Age ya. Ya zaman abad pertengahan awal itu. Ya, justru Helenisme itu sudah dihabisi pengaruhnya di Eropa, tapi tetap berkembang, tetap tumbuh di wilayah-wilayah timur. Nah, disinilah perjumpaan awal kalangan Muslim dengan tradisi filsafat Yunani. Ya, di Alexandria, di Suriah, di Persia. Nah, karena terjadi perjumpaan kebudayaan, terjadi interaksi kebudayaan, dan jadi bukan hanya sekedar kepentingan penaklukan militer, penaklukan wilayah, tapi juga terjadi pertukaran kebudayaan, pengaruh dan memengaruhi. Ya, para ulama-ulama Muslim, tokoh-tokoh Muslim juga berkepentingan untuk menegaskan superioritas Islam atas kebudayaan-kebudayaan ini, atas kebudayaan rasional ini kan. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau akhirnya dipelajari lah. Dilakukanlah penerjemahan besar-besaran. Dibuatlah yang namanya Bait Al-Hikmah, rumah pengetahuan. Yang menarik, direktur dari Bait Al-Hikmah itu adalah orang Kristen historian, dua ayah dan anak ya. Bahkan penerima apa ya? Ya itu orang Kristen historian. Hunain bin Ishaq dan Yahya bin Hunain. Dia menjadi direktur dan penerjemah karya-karya Alexander dari Rhodes yang mengkodifikasi kitab-kitab Aristoteles. Ini filsafat Islam atau umat Islam pada saat itu, tokoh Muslim pada saat itu menyelamatkan khasanah filsafat Yunani yang sebenarnya hampir hilang. Jadi tidak bisa dibayangkan hari ini ketika tidak diselamatkan ini khasanah filsafat Yunani, kayaknya tidak akan ada Renaissance di Barat. Karena pintu masuknya juga dari Islam. Pintu masuknya dari Islam. Makanya dia bilang Golden Bridge itu filsafat Islam itu adalah Golden Bridge, jembatan emas yang menghubungkan antara tradisi Yunani klasik dan Barat modern. Seandainya nggak ada Islam sebagai Golden Bridge, ini nggak akan sampai filsafat Yunani itu tumbuh di filsafat Barat modern, di Eropa modern, dan melahirkan Renaissance. Jadi gitu sejarahnya ya. Dilakukan penerjemahan, kemudian tumbuhlah 1-2 tokoh-tokoh filsafat Muslim. Mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain ya, Ibnu Sina. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah filsafat Islam tidak lebih dari sekedar pengembangan dari filsafat Yunani, filsafat Yunani atau syarah, istilah mensyarah saja, mengembangkan. Jadi komentator aja. Komentator. Seperti syarah itu komentator ya. Tidak ada yang genuine. Tidak ada yang original. Tidak lebih dari filsafat Yunani yang kemudian dibahasakan ulang oleh para filosof yang dalam tanda petik kebetulan beragama Islam. Kan kira-kira begitu ya perspektif yang tumbuh. Betul. Yang disebut filsafat Islam tidak lebih adalah filsafat Yunani yang dibahasakan ulang
oleh para filosof yang kebetulan beragama Islam. Iya, iya, iya. Ya. Sehingga filsafat Islam itu sebenarnya adalah tidak tepat di situ. Yang tepat itu filsafat Muslim. Filsafat yang tumbuh di kalangan orang-orang Muslim. Iya, iya, Nah, iya. yang kedua atau filsafat di dunia Islam. Ya, istilah yang kedua juga. Ya, filsafat yang tumbuh di kalangan dunia Muslim atau filsafat Arab, merujuk pada Geografi ya. kitab-kitab. Ya. Bahasa yang digunakan dalam menyusun kitab-kitab filsafat. Ya, para filosof Muslim kan sebenarnya tidak ada Arab kecuali Al-Kindi dan Al-Ghazali, kalau mau dimasukkan Al-Ghazali sebagai filosof. Ada dari Andalusia, Andalus atau orang Persia. Ya, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, Ibnu Bajjah dan lain-lain itu orang Persia, bukan orang Arab. Filosof yang kalau kita mau sebut filosof, meskipun ini masih debatable. Misalnya Al-Kindi itu teolog atau filosof? Kalau saya pribadi teolog. Iya, ada yang bilang seperti saya teolog. Teolog yang menjelaskan teologinya dengan pendekatan filsafat. Iya. Nanti kita bahas kenapa sih dia teolog atau Al-Ghazali. Al-Ghazali itu teolog Asy'ariyan. Iya. Nah, kalau Ibnu Rushd dia bukan. Dia adalah komentator filsafat. Iya, Aristoteles kan? Iya, dia komentator Aristoteles. Nah, bagaimana dengan diksi filsafat Islam itu? Tidak kontradiksi interminiskah? Adakah itu filsafat Islam? Iya. Nah, ini kan perbincangan kita ya. Ya, betul. Adakah filsafat Islam itu? Ataukah dia tak lebih dari filsafat Muslim, filsafat di dunia Islam, atau filsafat Arab? Ini ada yang genuine dari situ sehingga disebut filsafat Islam. Ya, gitu kira-kira. Ada nggak yang genuine? Nah, yang perlu diketahui, tema-tema kefilsafatan di masa Yunani itu memang benar dikembangkan oleh para filosof Muslim, dan pengembangan itu juga melahirkan hal-hal yang genuine, yang tidak akan kita temukan dalam perbincangan filsafat Yunani. Iya. Misalnya tema kenabian. Ya, betul. Ya, tema filsafat kenabian itu nggak ada dalam filsafat Yunani. Selain itu juga para filosof Muslim tidak mentah-mentah membahasakan ulang atau menerjemahkan pemikiran filsafat Yunani. Bahkan mengkritiknya dan menyusun pembahasan yang benar-benar baru. Iya. Misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi dan Ibnu Sina tidak puas dengan penjelasan Aristoteles mengenai Tuhan sebagai kausa prima atau Tuhan sebagai penggerak pertama. Ibnu Sina nggak puas itu. Makanya kemudian dari Ibnu Sina lahir argumen wujud. Wajibul wujud apa semua itu kan. Iya. Jadi, nah, filsafat Islam jadi ada yang kalau dibilang yang genuine dari para filosof Muslim itu ada. Ya. Contoh ketika membahas tentang tema-tema ketuhanan, tema-tema kenabian, apalagi kalau kita misalnya melangkah lebih jauh, ini sayangnya ya dalam hadis akademik filsafat Islam itu berakhir di Ibnu Rushd. Ya, betul. Kalau saya itu hanyalah babakan awal dari filsafat Islam. Bahwa babakan selanjutnya justru filsafat Islam itu semakin menunjukkan genuinitas, ya, originalitas dari filsafat Islam. Di masa Suhrawardi dan Mullah Sadra, ya betul. Terlepas beberapa perbedaan pandangan yang terjadi, bahkan dari peristilahan tidak lagi menggunakan filsafat tapi menggunakan hikmah. Ya betul. Hikmah isyraqiyah. Kalau Suhrawardi kan, kalau Mullah Sadra itu hikmah muta'aliyah. Jadi terminologi hikmah ini kan terminologi yang memang sepadan dengan terminologi filsafat. Ya. Dalam perspektif Yunani, tapi istilah itu genuine. Istilah itu genuine, diambil dari bahasa Quran. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi yang mengajarkan kitab dan hikmah. Ya, hikmah itu kan sebenarnya perangkat-perangkat untuk menemukan. Jadi hikmah itu adalah perangkat atau instrumen, tapi hikmah juga adalah capaian. Nah, ini yang menarik. Hikmah itu adalah perangkat, tapi hikmah juga adalah capaian. Apa itu ya? Kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu, kearifan itu adalah perangkat untuk mencapai, juga tujuan untuk yang dicapai. Ya, jadi ini menariknya di situ bahwa filsafat Islam itu bagi saya ada, benar-benar ada, dalam artian pertama bahwa ada yang genuine. Ya. Yang kedua, apakah filsafat dan Islam ini benar-benar oposisi biner? Filsafat sebagai cara berpikir rasional, Islam adalah agama yang bersifat dogmatis. Filsafat meninggalkan argumen, agama meninggalkan dokumen. Ya, betul. Filsafat meninggikan argumen, agama meninggikan dokumen. Apakah dua hal ini memang oposisi biner? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu.
Kalau apakah isyarat untuk berpikir rasional itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis? Kan jelas. Jelas ya betul. Begitu banyak dalil-dalil yang akan kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis Ya. yang berbicara tentang seruan berpikir rasional. Keutamaan berpikir akal rasional. ya. Atau ya. Ya, di video bertuhan dengan rasional kan beberapa hal kita ulik ya. Iya. Ayat-ayat tentang bagaimana Tuhan memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk berpikir menggunakan akal, bahkan dalam hal yang berkenaan dengan keimanan. Ya, Misalnya di surat Yunus ayat 100. Sekian banyak ayat yang bicara tentang akal dan tak satu pun ayat itu bicara celaan terhadap orang-orang yang menggunakan akal. Jadi Islam tidak bisa disederhanakan, disimplifikasi bahwa Islam itu adalah sekedar dogma. Iya, iya. Yang tidak beririsan dengan rasionalitas. Iya, iya. Justru sejatinya dogma Islam itu adalah dibangun oleh dibangun oleh argumen-argumen rasional, penggunaan akal. Jelas sekali, eksplisit sekali kalau kita buka misalnya surat Yunus ayat 100 ya. Ya, tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kan jelas dan tegas di situ. Nabi dalam surat Al-Jum ayat 2 diceritakan mengajarkan umat dengan kitab dan hikmah. Jadi hikmah ini kan perangkat rasional untuk kita menemukan apa yang disebut dengan kebenaran sebagaimana yang disyaratkan dalam kitab. Kitab dalam artian Quran dan hadis gitu. Ini filsafat Islam itu ada dong gitu loh. Dan tema-temanya bukan sekedar tema-tema yang berhenti hanya sekedar tema-tema yang dibahas oleh Aristoteles Plato aja. Bahwa para filosof muslim itu diinspirasi, dipengaruhi oleh Aristoteles, Plato, ya jelas. Ya. Itu jelas kok. Apalagi dasarnya di sana kan pengaruhnya dulu awalnya gitu. Tapi saya juga tidak sepakat kalau dikatakan filsafat Islam itu hanya sekedar jembatan emas. Ya. Pun dia jembatan emas itu berarti sangat strategis ini filsafat Islam. Tidak ada reforma modern sekiranya Islam tidak menyelamatkan khasanah filsafat Yunani itu. Iya. Filsafat Islam itu ada dan dengan genuinitasnya ya. Tema-tema kan semakin berkembang luas. Ya. Karena filsafat berkutat dalam hal-hal keislaman ya, pokok kepercayaan, dasar-dasar kepercayaan Islam itu ya, keimanan itu, akidah itu ya coba dijelaskan dengan pendekatan dihampiri dengan pendekatan filosofis ya. Iman kepada Tuhan, iman kepada takdir, iman kepada nabi ya, bahkan iman kepada hari akhir, menjelaskan semesta, menjelaskan tentang sittati ayyam ya, 6 masa penciptaan, menjelaskan tentang kun fayakun ya. Apa salah ketika filsafat itu diinspirasi oleh agama? Ya nggak salah. Nggak salah, betul. Ya justru di situ filsafat lebih bagus lagi ya. Filsafat berkontribusi kepada agama. Ya. Akhirnya agama tidak sekadar apa? Dogma yang non rasional. Ya. Ini akhirnya agama diyakini secara rasional berkala filsafat. Iya. Agama akhirnya menemukan, kalau bahasanya Bambang Sugiharto itu keren sekali, menemukan intisari terdalamnya yang anggun. Akhirnya penghayatan terhadap dogma agama dengan rasionalitas itu indah loh. Iya. Saya percaya bahwa dasar-dasar kepercayaan agama itu mesti, kalau saya pribadi loh ya. Dan kita di Renaissance ini mengusung paradigma Islam rasional, dasar-dasar kepercayaan dalam agama itu ya mestinya didekati dengan pendekatan rasional. Ya, karena ya kita harus tahu dulu baru yakin. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Itu bicara tentang apa? Ya bicara tentang keyakinan, tentang keimanan. Kita ini mengikut, kita ini beriman, ikut-ikutan. Kan itu model keimanan seperti itu dicela loh. Iya. Ya, begitu kira-kira. Ya, gitu. Jadi di sini kita memilih diksi filsafat Islam. Saya meyakini bahwa filsafat Islam itu berpandangan ya, bahwa filsafat Islam itu ada dan diksi itu tidak kontradiksi interminis. Oke. Ya nanti setelahnya itu kita pakai filsafat Islam. Iya, jadi istilah filsafat Islam. Iya, sekali lagi saya katakan simplifikasi loh kalau mengatakan filsafat dan Islam itu dua hal yang paradoks. Itu simplifikasi atau terlalu sederhana memahami Islam. Iya, gitu.
untuk apa-apa yang genuine nanti kita akan bahas di tema-tema selanjutnya, Kak ya. Iya. Apa sih yang menjadi khas dari filsafat Islam ini kan? Nanti kan banyak kan. Jadi ini akan berlanjut terus, sobat Renaissance. Dan terakhir, Kak, ini nanti ke depan apa-apa khas saja yang akan kita bahas nanti? Iya, pasti ada tema-tema kefilsafatan yang misalnya apakah yang disebut filsafat Islam itu? Iya. Iya. Oh iya. Apa-apa Kan yang- sudah adakah filsafat Islam? Ya, Nanti kemudian apakah filsafat Islam Oke, itu? bisa. Ya, kemudian kita akan bahas ya tetap pakai kerangka ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya, kita kayaknya perlu hembuk untuk menyusun kurikulum Oh, itu ya. misalnya kurikulum. Tapi pasti karena ini filsafat, berarti kita mulai dulu dari kerangka ontologi. Ontologi. Kan? Ya, itu yang menarik loh, Jeff. Iya, betul. Kalau di filsafat Islam itu kan ada perdebatan nih, Iya. ada polemik. Ya mana duluan, ontologi atau epistemologi? Iya, betul. Ya kalau mau disederhanakan mana duluan, ada atau tahu? Ya ada dulu dong. Iya, betul. Ya, ada dulu baru tahu. Jadi kalau filsafat Islam itu ontologi lebih dahulu daripada epistemologi. Makanya pembahasan pertama itu di metafisika dulu, Kak ya? Metafisika dulu. Nah, ini metafisika itu adalah hal yang absolut yang diterima. Iya. Bahwa ada 3 hierarki wujud ya. Kalau secara sederhana materi mutlak, ya yang menjadi objek fisika, Fisika, ya. kemudian wujud yang pada dirinya sendiri dia non materi tapi berkaitan langsung dengan materi dan gerak. Iya. Itu adalah realitas matematika dan jiwa. Iya. Jadi dia non materi, jiwa itu kan non materi, Iya, tapi iya. berkaitan langsung dengan materi dan gerak. Iya. Objek matematika itu non materi. Kita nggak bisa tunjuk mana itu satu, mana itu dua, mana itu titik. Nggak ada. Mana itu garis. Tapi dia berkaitan langsung dengan. Bayangkan kalau kita tidak ada itu namanya wujud garis gimana? Iya. Kita tidak punya pemahaman tentang garis itu gimana kita bisa lahir ilmu arsitektur, Iya, lahir ilmu sains itu nggak bisa lahir. Kalau Bukan kita- itu realitas Iya, dia imajinal. Iya, betul ya. Dia imajinal. Gitu. Dia objektif di alam subjektif. Istilahnya, nah ini juga. Iya. Dia subjektif. Betul. Dan ini khas filsafat Islam loh. Ya, wujud subjektif itu khas filsafat Islam. Ya, kita tidak temukan di istilah di mana-mana begitu ya. Wujud yang objektif di alam subjektif. Iya. Makanya ya itu tidak boleh dipandang remeh loh Iya. filsafat Islam ya. Dan- Apalagi kalau kita bicara epistemologi ilmu hudur ya. Susah loh. Nah, itu lagi itu. Itu salah satu tema. Dan realitas tertinggi itu adalah wujud yang non materi mutlak. Iya. Tuhan, betul. ruh, bahkan malaikat. Malaikat juga menjadi objek pembahasan loh. Jadi menerima seluruh realitas ya. Kompleksitas dari realitas ini. Kompleksitas Tidak ya kan? Realitas fisik terima, Iya. realitas marginal, realitas Iya. metafisik ya. Iya, realitas rasional itu juga diterima. Iya. Nah, jadi semua itu dipahami sebagai realitas yang bisa dihampiri dengan rasionalitas. Iya. Meskipun misalnya ada diktum gini, seperti apapun pemahamanmu tentang Tuhan itu bukan Tuhan. Dia namanya Ya. juga menghampiri. Menghampiri ya, betul. Kan dia kan memang maha misterium ya. Ya, ya jadi satu hal juga yang kemudian yang mungkin jarang disebut dalam dunia filsafat Barat, Ya. Fakultas Epistemologi Intuisi. Intuisi. Zauk. Betul. Zauk Ya, itu ya. juga menjadi khas sebenarnya dalam filsafat Islam. Ya. Dan antara apa yang disebut hati dan akal ya, atau intuisi dan rasional itu bukan dua hal yang berbeda, Berbeda dan bertentangan. Betul. Tapi sebenarnya sejatinya satu. Iya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah, bendanya hati ya, perangkatnya hati, tapi digunakan untuk apa? Memahami. Kerjanya memahami. Oh iya, Jadi betul. akal loh, nanti akan kita bahas lah. Akal Nanti ya, itu nggak betul. dibahas tuh. Ini harus dibahas detail nih supaya Ah, paham ya, iya. teman-teman. Karena itu bukan dua hal yang terpisah ya. Ya, bukan dua yang terpisah. Satu lagi, kalau dikatakan filsafat meninggalkan argumen, sedangkan agama meninggalkan dokumen, filsafat meninggikan argumen, agama meninggikan dokumen. Coba kita ulik. Ya. Justru dokumen agama, dalam hal ini dokumen Islam, meninggikan akal, meninggikan argumen. Ya kan? Ya. Jadi, karena dokumen Islam, kalau kita sebut saja dokumen suci Islam, Ya. kitab suci Al-Quran meninggikan dokumen, meninggikan argumen. Ya. Misalnya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya. Quran misalnya mengkritik pola keberagaman yang hanya karena tradisi mengikuti bapak nenek moyang misalnya, bapak moyang itu kan dikritik, ikut-ikutan tuh dikritik. Nah, berarti dokumen suci Islam itu justru meninggikan akal, meninggikan argumen. Betul. Jadi dua paradoks antara filsafat dan Islam itu akhirnya Hilang ya. hilang sebenarnya. Betul, iya. Jadi filsafat itu menjadi salah satu hasanah
dalam ilmu-ilmu keislaman. Islam. Bukan satu-satunya loh ya, Bukan tapi salah satu hasanah dan berkontribusi dalam hasanah keilmuan Islam yang lain. Iya. Logika misalnya itu mantik. Iya. Meskipun mantik yang dikembangkan oleh Al-Farabi itu berasal dari logika Aristoteles. Tapi tidak, kalau kita belajar lebih detail, misalnya mantik dari Al-Farabi itu ada beberapa hal yang genuine. Jadi tidak sekedar mentah-mentah dari Aristoteles aja. Misalnya konsep tasawuf dan tasdik. Iya, betul. Ya, betul. Ini adalah konsep dasar yang dimana filsafat Islam itu diletakkan loh. Tasawuf dan tasdik. Kalau kita saja mulai dari tasawuf ya. Tasawuf itu artinya konsepsi, tasdik itu artinya penilaian. Kalau aja baca falsafatuna kan sebenarnya bagi yang sadar itu dari situ mengkritik banyak berbagai argumen pemikiran kan dari situ. Pemikiran barat. Ya, ini peninggalannya Al-Farabi. Belum lagi kalau misalnya dalam logika itu ada kuliatul khamsah. 5 universal. Iya. Al-Farabi, ya memang ini peninggalan Aristoteles. Ya, betul. Genus, spesies, differentia, proporia, accidentia. Itu memang peninggalan Aristoteles. Tapi oleh Al-Farabi ini kan kemudian diklasifikasi menjadi 2. Universal zat dan universal sifat. Ya, betul, betul. Jadi tidak berhenti pada memang betul. Para filosof Muslim itu mewarisi dan mengembangkan kita harus menghargai. Bahkan orang seperti Suhrawardi, kalau Anda baca bukunya, Suhrawardi ini filosof iluminasi yang menjadikan intuisi itu sebagai fakultas epistemologi primer. Rasional itu sekunder. Nah, dalam salah satu catatannya dia bersaksi diajari langsung oleh Aristoteles. Nah, gimana menjelaskan ini sebenarnya? Iya. Jadi seorang Suhrawardi yang sangat intuisionalis itu, menjelaskan bahwa dia diajar langsung oleh Aristoteles. Jadi saya kira itu yang mungkin sulit dipahami oleh mereka yang masih berpikir rasio instrumental. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita lamat-lamat mempelajari filsafat Islam itu pada dasarnya sangat rasional. Uang mukjizat Nabi aja, yang bagaimana Nabi Musa membelah lautan, bagaimana Nabi Isa bisa lahir, Siti Maryam itu bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki, itu semua rasional. Bisa dijelaskan secara rasional. Hukumnya beginilah. Nggak ada peristiwa apapun itu yang terjadi yang bertentangan dengan 4 asas. Apa itu? Identitas, non kontradiksi, eksklusi, dan kausalitas. Apa itu identitas? Sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri. Apa itu non kontradiksi? Sesuatu tidak mungkin sama dengan yang bukan dirinya. Apa itu eksklusi? Sesuatu tidak mungkin sekaligus yang bukan dirinya dalam 8 sudut pandang, dalam 8 kategori. Paling tidak 3, waktu, tempat, dan sudut pandang. Dan kausalitas, segala akibat punya sebab. Ya kan? Jadi ketika suatu peristiwa terjadi, pasti ada hukum sebab akibatnya, pasti tunduk pada 4 prinsip ini. Misalnya Nabi Musa membelah lautan, pukulan tongkat membelah lautan itu kan ada sebab akibat. Ya, bagi orang yang secara sepintas, ini kejadian yang tidak rasional. Tapi bagaimana kita bisa memahami kejadian yang tidak rasional sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu yang ada? Berarti itu bertentangan dengan sunatullah dong. Bukankah tidak ada penyimpangan dalam sunatullah? Jadi sebenarnya kemalasan kita berpikir saja sebenarnya. Filsafat di tangan para filosof Muslim mengajarkan kita bahwa panjang-panjang pikiranmu, panjang-panjang pikiranmu. Semua itu bisa dipahami secara rasional. Bahkan dogma yang secara umum dipahami sebagai hal yang tidak rasional. Justru ketika kita meyakini ada peristiwa yang tidak rasional, itu kita meyakini ada peristiwa yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum alam. Bahkan tongkat yang jadi ular. Tongkat yang jadi ular. Bisa. Ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang, sekali lagi saya katakan, bukan sesuatu yang irasional. Tapi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan pendekatan rasional peristiwa itu. Karena sekali lagi tunduk pada 4 asas. 4 asas ini warisan Aristoteles, iyalah. Tapi kan dioperasionalkan oleh para filosof Muslim untuk menjelaskan segala sesuatu. Begitu, Ji. Menarik. Jadi ke depan kita bahas apa itu filsafat kayak? Apakah itu filsafat Islam, cakupannya, termasuk juga sejarahnya lah, secara singkat. Secara singkat ya. Ada tiga babakan ya.
Berarti nanti kita sudah membahas cakupan-cakupannya, Ya. sejarah perkembangannya. Ya. Ada 3 masa besar ya, peripatetik, iluminasi, dan hikmah mutaliyah. Oh, oke. Nah, rekomendasi buku. Ya, oke. Oh ya, itu penting. Penting rekomendasi buku. Supaya ndak kesusahan ini ya. Yang kecil-kecil aja ya. Yang kecil-kecil aja. Ada 2 buku saku itu bagus. Saku Filsafat Islam ya. Buku saku filsafat Islam. Ya. Tulisannya Pak Haidar Bagir. Haidar Bagir ya. Ada lagi buku kecilnya Pak Prof Mulyadi Kartanegara. Gerbang Kearifan. Iya. Ya, Haji sudah baca juga itu. 2 buku itu cukup elementer lah. Iya, betul. Dua buku itu cukup elementer untuk para pemula yang mau belajar filsafat Islam. Ya, Buku saku filsafat Islam karya Prof Pak Haidar Bagir dan apa lagi? Apa tadi? Membuka gerbang Kearifan. Gerbang Kearifan ya. Karya Pak Prof Mulyadi Kartanegara. Oke, sampai sini saja dulu ya. Sampai di sini. Nah, simpan dulu semua ya yang kita akan nyusun kurikulum nanti. Nyusun kurikulum dan masih tetap tentunya berkonsultasi dengan guru-guru kita. Guru-guru kita ada yang Ustadz Juliadi, Haji Juliadi Solong. Itu guru kita. Guru kita ya. Kita akan berkonsultasi pada mereka karena mereka memang sudah dia makan hari-hari di filsafat Islam. Karena kan di sini campur-campur kita jauh belajar filsafat bar. Apalagi saya peneliti sosial, peneliti agama ya. Ya, cuma kita tumbuh dari tradisi filsafat Islam. Jadi kita harus. Dan saya merasakan itu dampak langsung belajar filsafat Islam dalam profesi saya hari ini. Haji juga kan sebagai seorang jurnalis. Iya. Merasakan langsung lah. Jadi kalau apa dampak langsung dari belajar filsafat? Saya sudah merasakannya sebagai seorang peneliti sosial keagamaan. Haji juga kan sebagai seorang jurnalis. Iya. Ya, Oke, sampai sini saja dulu Sobat Renaissance dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.